baik kesiapan, minat, profil pembelajaran. Gaya belajar menurut Bobby, De Potter, dan Mike Hernandi yang membedakan menjadi 3, yakni visual, auditory, dan kinestetik, di mana ditemukan fenomena di SD Empati Zaman 03 kelas 4, yaitu yang pertama bahwa setiap anak mempunyai keunikan yang berbeda. Yang kedua, ternyata guru belum mempunyai data terkait gaya belajar siswa. Yang ketiga, siswa belum kondusif saat pembelajaran. Oke, selanjutnya yaitu identifikasi masalah dalam penelitian ini, yaitu yang pertama, memahami gaya belajar anak membutuhkan waktu yang lama. Yang kedua, pembelajaran berdiferensiasi merupakan pembelajaran yang cenderung digunakan dalam kurikulum merdeka. Yang ketiga, guru belum mempunyai data tentang gaya belajar anak. Dan yang keempat, siswa belum kondusif saat mengikuti pembelajaran. Selanjutnya adalah rumusan masalah serta tujuan penelitian. Rumusan masalah penelitian ini yang pertama, bagaimana gaya belajar siswa kelas 4 di SD Negeri Pagi Jalan 03. Yang kedua, bagaimana penerapan pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan gaya belajar siswa kelas 4 di SD Negeri Pagi Jalan 03. Serta yang ketiga, apa dampak penerapan pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan gaya belajar siswa kelas 4 di SD Negeri Pagi Jalan 03. Lalu ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini menjawab dari rumusan masalah. Yang pertama, tentunya untuk mengidentifikasi gaya belajar siswa kelas 4 di SD Negeri Pagi Jalan 03. Yang kedua, untuk menganalisis bagaimana penerapan pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan gaya belajar siswa. Yang ketiga, yaitu untuk mengidentifikasi apa sih dampak penerapan pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan gaya belajar siswa kelas 4 di SD Negeri Pagi Jalan 03. Lalu ada manfaat penelitian. Ada 2 manfaat penelitian dari penelitian ini. Yang pertama ada manfaat teoritis, yang kedua ada manfaat praktis. Manfaat teoritis dari penelitian ini yaitu tentunya menjadi kontribusi dalam dunia pendidikan mengenai pentingnya memperhatikan gaya belajar siswa sebelum melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Adapun manfaat praktis ada 4, baik bagi siswa, bagi guru, sekolah, dan peneliti. Manfaat praktis bagi siswa yaitu tentunya siswa akan mendapatkan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan siswa. Lalu ada manfaat praktis bagi guru. Tentunya setelah melakukan penelitian ini, guru lebih mengenal gaya belajar siswa dalam pembelajaran berdiferensiasi. Adapun manfaat praktis bagi sekolah yaitu sebagai upaya peningkatan proses pembelajaran di sekolah. Lalu manfaat praktis bagi peneliti yaitu tentunya dapat memberikan solusi dalam menghadapi permasalahan mengenai gaya belajar siswa untuk pembelajaran berdiferensiasi. Lalu landasan teorinya yaitu yang pertama gaya belajar. Apa itu gaya belajar? Gaya belajar yaitu cara yang digunakan setiap individu untuk menyerap informasi dengan mudah. Ada pembelajaran berdiferensiasi. Apa sih itu pembelajaran berdiferensiasi? Yaitu tentunya menyesuaikan pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar mengajar individu setiap peserta didik. Lalu ada kurikulum merdeka. Antara gaya belajar, pembelajaran berdiferensiasi, dan kurikulum merdeka ini semuanya saling berkaitan. Nah, kurikulum merdeka yaitu kurikulum yang digunakan pada masa sekarang di kelas 1, 3, 1, 2, 4, 1, 2, 4, dan 5. Nah, kurikulum merdeka adalah kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam, di mana konten akan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensinya. Dan selanjutnya adalah penelitian relevan atau penelitian terdahulu. Ditemukan bahwa di sini ada 5 penelitian terdahulu. Yang pertama yaitu berjudul analisis gaya belajar siswa untuk pembelajaran berdiferensiasi yang ditulis oleh Fakultatul dan lain-lain. Lalu ada analisis gaya belajar dalam pembelajaran berdiferensiasi pada mata pelajaran bahasa Indonesia di SD Negeri Sendang Mulyo 02.
data pembelajaran. Selanjutnya adalah keabsahan data. Pada penelitian ini saya menggunakan dua keabsahan data, yaitu triangulasi sumber dan triangulasi data, di mana triangulasi sumber ini nantinya akan mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Sedangkan triangulasi teknik yaitu nantinya peneliti menggunakan observasi partisipasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi data yang sama secara serentak. Lalu ada teknik analisis data berdasarkan Niels dan Habermas, yaitu nantinya akan melakukan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Cukup sekian presentasi dari saya mengenai analisis gaya belajar